Oke, langsung aja kita mulai ya, biar mempersingkat waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz, staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Banda Aceh. Nah, kembali lagi nih pada live yang seperti minggu sebelumnya tentang mengedukasi tentang program JKN ya teman-teman. Nah, kali ini kita kedatangan 2 tamu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada nih menonton live kita yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah kenal dengan abang yang sebelah sini ya. Tapi kalau untuk kakak yang sebelah sini nih baru nih, pendatang baru nih teman-teman ya. Mungkin boleh kenalan dulu nih untuk kakak yang pendatang baru nih ya. Boleh dikenalkan diri dahulu kak, silahkan. Oke, perkenalkan nama aku Ayu. Aku dari PTT Forlena. Iya. Nah untuk mungkin dari teman-teman juga belum banyak yang kenal nih dengan abang yang sebelah kiri ya. Boleh perkenalkan kembali bang? Halo, perkenalkan aku Sauki, sama juga PTT Forlena. Ya, jadi untuk teman-teman yang terutama di wilayah Aceh atau di kantor cabang Banda Aceh, jika perlu pelayanan peserta itu biasanya dilayani oleh wajah-wajah kedua ini ya. Dan untuk nih teman-teman mungkin pernah ada yang melakukan pelayanan di mobil ya BPJS keliling ya di mobil. Nah itu biasanya dilayani oleh abang ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya mau mengingatkan, sudah screening belum? Ya, sudah screening belum? Atau teman-teman sudah download aplikasi Mobile JKN? Nah, di aplikasi Mobile JKN, di situ banyak fitur-fitur teman-teman. Nah, salah satunya itu ada screening. Nah, untuk apa screening itu teman-teman? Screening itu gunanya untuk mendeteksi penyakit kita berisiko penyakit apa teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik aja menu screening di aplikasi Mobile JKN. Boleh tunjukkan bang mungkin bang? Ya. Nah ada menu screening, nanti diklik aja jawab pertanyaan simple ya teman-teman yang sesuai dengan kondisi teman-teman rasakan. Nanti muncul teman-teman berisiko apa dan risiko apa gitu ya. Nanti diarahkan untuk berobat sesuai dengan diagnosa dari screening teman-teman. Wah, cukup 1 tahun sekali ya bang ya? Iya, setahun Oke sekali. ya, 1 tahun sekali aja. Nah, jika teman-teman sudah screening, nanti teman-teman udah tahu nih teman-teman kira-kira berisiko penyakit apa ataupun memang sehat ya teman-teman. Kita berdoa semoga sehat-sehat aja ya teman-teman semua ya. Nah, syaratnya apa aja nih teman-teman? Nah, untuk screening itu syaratnya teman-teman sudah berusia 15 tahun. Kemudian teman-teman melakukannya cukup 1 tahun sekali aja tadi yang seperti saya jelaskan ya. Terus teman-teman mengaksesnya gampang banget teman-teman tinggal download aplikasi Mobile JKN, terus teman-teman tinggal klik-klik aja tuh pertanyaan-pertanyaannya yang ada di aplikasi Mobile JKN gitu ya. Next teman-teman juga selanjutnya jika teman-teman mungkin belum ada nih aplikasi Mobile JKN gitu ya, teman-teman bisa mengunjungi website kita juga ya, di website bpjskesehatan.go.id ya, bisa di situ. Terus juga teman-teman dapat screening di FKTP tempat teman-teman terdaftar ya. Jadi kalau misalnya jangan heran kalau misalnya teman-teman lagi berobat di screening dulu, itu adalah gunanya untuk mendeteksi kita beresiko penyakit apa gitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum screening, lebih baik screening sekarang ya. Lebih baik sekarang, untuk apa ditunda-tunda kalau bisa sekarang gitu teman-teman maksudnya ya. Oke teman-teman, mungkin kita langsung aja nih jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya yang sudah masuk dari tadi ya. Kita lanjutkan pertanyaannya, boleh seputar screening atau di luar dari konteks yang kita bahas gitu teman-teman ya. Silahkan bertanya. Mungkin bang langsung dilihat aja bang pertanyaannya. Mungkin dari mulai di atas ya. Iya, oke. Ini ada yang bertanya nih, BPJS Mandiri apakah tanpa kartu? Untuk BPJS kita semuanya sekarang memang nggak ada dicetak kartu. Jadi apabila kita mau berobat sekarang bisa melampirkan Mobile JKN, bisa di-download dari Mobile JKN itu bisa muncul sekeluarga juga. Sekarang ada menu untuk diganti ke kepesertaannya mengganti jadi ke nomor kartu keluarga. Jadi bisa muncul sekeluarga sekarang. Nah, syarat untuk pendownloadan Mobile JKN ini wajib ada pulsa minimal 2.000 atau 5.000 karena nanti dikirim kode OTP-nya gitu. Iya, benar sekali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dibantu tetap layar teman-temannya agar semakin banyak terinfo tentang JKN, semakin mengerti tentang program JKN.
Oke, next pertanyaannya dari kakak, dari kita bicara dari atas dulu ya. Oke, dari kakak Tri Kris Dayanto, kak mau tanya kalau BPJS Kesehatan Mandiri bisa diklaim nggak ya? Nah kakak, semua yang terdaftar dari BPJS Kesehatan itu kalau misalnya mandiri, ini maksudnya kalau misalnya emang kakak terdaftar sebagai peserta mandiri, kakak sakit gitu ya, berobat, nah itu memang diklaim dari BPJS Kesehatan kakak, asal kakak terdaftar aktif sebagai peserta di program JKN gitu ya. Oke, next boleh dibacain Kak Ayu. Sebentar ya. Udah. Minum dulu Kak. Ya makasih. Kan satu JKN-nya nonaktif. Permi apa? Aku sudah desain, bisa langsung dipindahkan ke Mandiri aja nggak? Oh iya, ini untuk Permi dan itu semua bisa dialihkan ke Mandiri. Bawa syarat dengan kakak apa materai 10.000 apa apalagi Bang Syaki? Nah, kalau emang ke Mandiri itu kita lebih mudah bisa melalui WA Pandawa aja. Melalui WA Iya, Pandawa itu bisa betul. nanti bisa dialihkan langsung sekeluarga gitu. Iya, Tapi kalau emang tapi mau kalau datang ke kantor kantor, cabang bisa membawa fotokopi KK, KTP, buku rekening bank tertentu dan juga materai 10.000 satu lembar gitu. Kalau di Aceh gue rekeningnya basic. yes, Itu namanya ya teman-teman. Oke, pertanyaan dari kakak Panul ya. Kak, status JKN, oh ini udah dijawab ya. Next pertanyaan dari kakak D, bintang AL. Gimana cara pindahkan pelayanan BPJS Kesehatan? Maksudnya pindahkan gimana ya kayak yang dimaksud? Boleh dikomen lagi ya kak? Mungkin kita kurang jelas nih kak pertanyaannya. Oke, next dari pertanyaan kakak Sakila. Kak, cara pindahin PBI gimana ya? Syaratnya apa aja? Nah, di setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa dipilih dulu nih, ingin beralih sebagai peserta PBI apa? Ada PBI JK dan ada PBI APBD ya bang ya? Iya betul. Ya, PBI JK itu apa bang? PBI JK itu dia biasanya ditanggung sama dinas sosial. Jadi untuk Ya. sistemnya itu biasanya operator desa datang ke setiap kampung atau setiap kampung, jadi mereka nanti mendata bahwa masyarakat mana aja yang mampu dan yang berhak untuk mendapatkan data ke PBI, APBN atau PBI JK. Nah, nanti operator desa yang mengajukan ke pihak dinas sosial. Kalau satu lagi ada PBI APBD, PBI APBD itu dia sesuai dengan ketentuan di daerah masing-masing. Misal kayak di Aceh nih, kita ada yang program pemerintah Aceh namanya JKA. Kalau mau beralih atau mengaktifkan ke program pemerintah CJKA, bisa melampirkan KK terbaru atau KK baru gitu. Iya. Dan satu lagi, apabila ada yang nonaktif, kalau mau beralih ke program pemerintah Aceh atau ke JKA, sekarang wajib melampirkan surat keterangan akses layanan bahwasanya peserta tersebut sedang mengakses layanan di rumah sakit ataupun di puskesmas itu. Benar. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beralih nih sebagai peserta JKA, terutama itu harus melampirkan tadi ya berkas-berkas yang seperti dijelaskan oleh Abang Syauki ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya kurang jelas lagi boleh ditanyakan ya. Oke, next teman-teman yang nonton 66 jiwa boleh dibantu tatap layar ya agar semakin banyak yang teredukasi program JKN, semakin banyak yang mengetahui program JKN. Oke, next pertanyaan dari ini apa? Itu harus nunggu 14 hari ya? Apa nih 14 hari Ini kakak 14 Panul? hari. itu yang Mandiri mungkin kak. Oh, ini Mandiri resign resign. ya, resign-nya. Ya. Gimana tuh? Jawabannya kak? Nah, kalau ditanya kenapa harus nunggu 14 hari atau enggak, itu kita lihat berdasarkan kapan bapak atau ibu nonaktifnya. Nah, apabila nonaktif di bulan yang sama, itu bisa langsung bayar nonaktif di bulan itu juga. Tapi apabila udah nonaktif sangat lama, itu kita ada dua pilihan untuk tunggu 14 hari atau menu langsung aktif. Tapi langsung aktif ini harus bayar semenjak dia nonaktif. Tapi kalau memang di bulan yang sama, tetap aja bisa langsung aktif gitu. Ya. Oke, next pertanyaan dari kakak Yuyun. Kami BPJS Mandiri sudah pindah ke KIS, tapi tunggakan Mandiri masih ada. Bagaimana cara KIS-nya aktif? Nah, teman-teman, walaupun teman-teman sudah beralih sebagai peserta PBI, namun sebelumnya ada tunggakan. Nah, teman-teman itu masih ada tunggakan ya. Tunggakan itu tidak akan terhapuskan jika teman-teman tidak membayarkan iuran atau tunggakan teman-teman yang sebelumnya gitu ya. Memang dia tidak ada lagi tunggakan-tunggakan yang sudah berjalan. Namun tunggakan itu tetap jadi tanggungan dari kakak gitu. Jadi caranya gimana teman-teman? Jika tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, teman-teman dapat mengikuti namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Namun jika teman-teman mampu untuk membayarkan iuran atau tunggakannya sekaligus, teman-teman tinggal membayarkan tunggakannya sekaligus sehingga
tunggakan itu lunas dan teman-teman dapat mengakses kembali program BPJS kesehatannya sehingga BPJS-nya sudah aktif dan dapat digunakan. Gitu, next. Nah, boleh Untuk dibacain ya, Kak. Kak, kalau apa nih? Kalau BPJS Mandiri, tapi nama masih Bayi Nyonya. Tapi usianya udah 10 tahun. 10 bulan. Apa bisa dipakai? Apa bisa dipakai? Oh ya. Jadi gini, kalau untuk Bayi Nyonya itu kami tunggunya sampai 3 bulan ya Bang. Iya. Ya, masanya berlakunya sampai 3 bulan. Setelah itu wajib digantikan, udah ada NIK-nya nih, kayak gitu. Wajib dilaporkan ke BPJS terdekat atau ke Pandawa. Gitu. Oke. Itu masih bisa digunakan namanya langsung gitu kan Bang. Jadi apabila yang emang namanya masih Bayi Nyonya dan bayinya udah 10 bulan itu harus melaporkan ke kantor terdekat atau ke IPP ataupun kalau ada BPJS keliling bisa juga. Sama satu lagi kalau emang mau mempermudah bisa melalui WA Pandawa kita. Jadi nanti syarat yang diminta itu kakak bahwasanya nama bayi tersebut sudah masuk ke dalam kakak itu dan nanti akan dilakukan perubahan data gitu. Baik, next pertanyaan dari Kakak Bunga. Kak, kalau baru bikin BPJS Mandiri dan udah aktif, apa bisa dipakai berobat ke RS atau gimana ya Kak? Iya, kalau misalnya statusnya BPJS-nya saat dicek di aplikasi mobile JKN dalam status aktif, teman-teman bisa dapat berobat di mana teman-teman terdaftar, gitu ya teman-teman. Oke, next pertanyaan dari Kakak. Ini ya pertanyaan bestseller juga lagi nih, Kakak Mateus ya. Saya ada tunggakan pembayaran selama setahun, apakah ada pemutihan? Nah, ini teman-teman, pertanyaan selalu bestseller setiap minggunya ya. Teman-teman boleh dibantu sembari saya menjawab. Oke, pertanyaannya hijaunya. Untuk saat ini, detik ini, berlaku 11 Maret yang bagi kalau teman-teman ada dibilang pemutih dia sudah pasti teman-teman ya yang regulasi resmi nanti yang akan muncul jika memang sudah ada nanti pasti sudah terinfokan teman-teman kepada teman-teman semua ya nanti kami infokan bisa melalui video-video kami atau dari live seperti ini bahwa memang ada pemutihan tunggakan ya jadi kita berdoa aja teman-teman semoga regulasi itu tercapai teman-teman ya semoga yang teman-teman harapkan pemutihan itu terlaksana ya teman-teman. Next pertanyaan dari ini ada pertanyaan dari Umi Komar nih Kak, saya mau tanya kalau pindah alamat ya gimana ya? Gimana tuh Bang? Untuk perubahan alamat atau perubahan tempat tinggal itu kita berdasarkan kakak nih. Kalau kakaknya sudah kakak terbaru bisa rubah alamat itu melalui pertama tetap WA Pandawa. Kedua bisa juga di mobile JKN kita. Di mobile JKN itu ada juga menu perubahan data dan perubahan alamat. Di situ lengkap juga bisa dirubah semuanya. Satu lagi kalau memang ada kendala bisa mengunjungi kantor atau MPP ataupun BPJS online terdekat. Gitu. Baik. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa simpan WA Pandawa kita ya nomornya di 0811 8165 165. Jadi untuk teman-teman nih mungkin ada perlu untuk mengakses atau pelayanan di BPJS Kesehatan ya. Teman-teman nggak tahu mau hubungi kemana. Nah, teman-teman dapat chat aja di WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Jadi nanti teman-teman tinggal chat aja bisa salam bukanya assalamualaikum atau apapun. Nanti muncul ada pilihan ya Bang ya. Iya, ada menu pengaduan, administrasi ya. Nanti diklik aja. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses pelayanan-pelayanan atau perubahan-perubahan data di WhatsApp Pandawa kita. Ya. Oke, teman-teman. Next, Bang, mungkin pertanyaannya, Bang. Next, ini informasi aja. Apabila kayak kalian nih tanya informasi setiap live, Kak gimana nih tunggakan semuanya. Nah, kalau untuk informasi kita dari WA Pandawa bisa juga dijawab secara langsung. Jadi untuk informasi tanpa perlu BPJS yang kami lakukan ini BPJS online on air ini, kalian bisa juga menghubungi WA Pandawa secara real time. Jadi kalian bisa tanya itu dari jam 9 sampai dengan jam 5 kan. Nah, jadi kalian bisa menghubungi WA Pandawa, pilih menunya informasi. Jadi nanti waktu kalian chat WA Pandawa, pilih menunya informasi. Jadi nanti waktu kalian chat WA Pandawa, itu kalian atau assalamualaikum ataupun perkenalkan diri, nanti dijawab tuh ada informasi administrasi atau pengaduan. Kalian pilihnya informasi. Nah, informasi itu baru nanti dikirim lagi link besar. Nah, di situ kalian terahkan informasi kalian apa yang mau kalian pilih bisa di situ. Sama satu lagi, apabila kalian ada pengaduan juga dari mobile JKN kalian ada menu pengaduan terhadap vaskes, terhadap dokter atau terhadap apapun itu di pengaduan ada semuanya gitu. Ya. Iya. Jadi WhatsApp Pandawa ini sebenarnya sangat membantu ya, Bang ya. Karena kita bisa mengakses di mana aja dan kapan aja teman-teman ya, walaupun
teman-teman males nih untuk datang ke kantor BPJS Kesehatan, teman-teman bisa mengakses cukup dari genggaman aja ya. Next nih pertanyaan dari Abang Garuda nih ya, ada lowongan kerja nggak ya katanya ya. Nah untuk lowongan BPJS Kesehatan kita ada teman-teman, karena lowongan BPJS Kesehatan itu selalu terbuka. Tapi pihak BPJS Kesehatan itu tidak pernah mengechat duluan teman-teman, karena ada kasus sebelumnya ada peserta nih datang ke kita dan menanyakan ada di chat nih dan dia sudah membayar uang sebesar 300.000 teman-teman ya. Ini kasus di kantor Banda Aceh teman-teman. Nah dia sudah mentransfer dan saat dia zoom kenapa zoomnya tidak bisa diakses. Nah ternyata dia tertipu teman-teman, karena dari pihak BPJS itu sebenarnya tidak pernah ada namanya apa tadi mengecek duluan ya, dan tidak pernah ada namanya pemungutan. Dan teman-teman wajib untuk mendaftarkan sendiri teman-teman. Nah infonya di mana? Infonya teman-teman dapat cek aja di Instagram resmi kita di BPJS Kesehatan RI. Di situ ada lowongan-lowongan di BPJS Kesehatan. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya mau langsung boleh teman-teman tinggal akses aja di jobtalentix.go.id gitu kalau nggak salah ya. Tinggal di klik aja teman-teman cek lowongan BPJS Kesehatan, kemudian teman-teman pilih per kedeputian wilayah, ada kedeputian wilayah 1 hingga kedeputian wilayah 12. Nah, nanti teman-teman ikutin aja syarat-syaratnya, mendaftar dan sehingga lulus ke tahap-tahap selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Kita tidak pernah mengecek duluan, jadi teman-teman harus pastikan teman-teman yang mendaftar duluan ya. Kemudian teman-teman untuk syaratnya itu kita minimal pendidikan D3 ya Bang ya. Tidak ada yang teman-teman. Nah ini banyak juga beredar nih ya, informasi juga nih kepada teman-temannya, banyak beredar katanya bisa untuk SMA sederajat. Tidak ada ya teman-teman ya. Kalau misalnya SMA teman-teman lowongan kita minimal itu D3 teman-teman ya. Pastikan teman-teman memenuhi syarat hingga dapat mendaftar sebagai duta BPJS Kesehatan. Oke, next Bang, pertanyaan nih Bang. Next, ini ada pertanyaan dari Rizky ini. Bang Soki mau tanya, kalau saya sudah pindah Vaskes, apa bisa pindah Vaskes lagi? Nah, untuk perubahan fasilitas kesehatan dia bisa dilakukan per 3 bulan sekali. Nah, kalau emang udah dipindahkan di bulan ini, berarti 3 bulan selanjutnya bisa diubahkan lagi. Oke, Bang Rizky ya. Oke, jadi bisa pindah Vaskes sebanyak 3 kali ya Bang ya? Iya. 3 kali 3 3 bulan. bulan, 3 bulan, iya, 3 kali ya nih, iya, 3 kali ya nih, ya. Next mungkin Bang pertanyaannya Bang. Ini ada yang tanya juga nih, kalau di PHK itu bisa alihkan ke pemerintah daerah gitu. Bisa untuk dialihkan ke pemerintah daerah itu cukup datang ke BPJS terdekat dan bawa kakak saja. Iya. Baik. Next pertanyaannya. Mau tanya dari pertanyaan kakak Erika Akbar ya, mau nanya kartu BPJS anakku namanya hilang di kartu, itu cara pengurusannya gimana? Langsung ke kantor BPJS. Nah sebelumnya harus dipastikan dulu ya Bang status keaktifan pesertanya juga ya Bang ya. Dan kemudian teman-teman dari kelas apa nih ya? Nah nanti kalau misalnya teman-teman ini namanya hilang, teman-teman sudah ini kakak Erika sudah mengecek belum anaknya ada atau tidak di aplikasi Mobil JKN. Jika memang tidak ada, teman-teman dapat melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan atau teman dapat mengakses di WhatsApp Pandawa kita di 08118165 ya untuk penamaan anggota keluarga gitu. Jika teman-teman jika anak teman-teman memang sebelum sudah ada lalu namun non aktif, teman-teman dapat mengaktifkan kembali gitu ya. Syarat-syaratnya sebagai tapi ini tergantung dari apa nih? Tergantung dari apa sih Bang? Kelas atau ya program teman-teman terdaftar sebagai peserta apa gitu ya, segmen peserta apa. Oke, next. Oke, next ini ada pertanyaan nih, Bang. Kami dari desa lain apa bisa mengambil kartunya nih. Nah, kalau kartu kita sekarang ada cetak lagi. Kalau dulu ya memang kita mendistribusikannya di setiap desa. Sekarang kita nggak ada lagi cetak kartu. Kayak tadi yang udah kami informasikan bahwasanya sekarang kita apabila berobat bisa menggunakan KK ataupun KTP. Sekarang dari ini aja sudah tervalidasi semuanya. Nah, kalau memang perlu kartu bisa mendownload aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN tersebut. Next pertanyaannya dari kakak Lis Kuresin.
Maaf ya, mau tanya kalau yang udah meninggal masih aktif. Nah, nih banyak juga nih teman-teman yang anggota keluarga sudah meninggal, namun tetap rajin membayarkan iurannya Iya, ya Bang ya. betul. Nah, teman-teman wajib melaporkan jika ada anggota keluarga yang sudah meninggal atau pengurangan anggota keluarga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga teman-teman yang sudah meninggal, nah teman-teman cukup laporkan aja dari WhatsApp Pandawa ya Bang ya. Iya, betul. Nah, WhatsApp dari WhatsApp Pandawa bisa. Pandawa pengurangan itu nanti teman-teman tinggal melampirkan akta kematian teman-teman ya, dan kakak yang anggota keluarganya sudah keluar ya Bang ya. Betul. Nah, jadi teman-teman cukup mengakses aja dari WhatsApp Pandawa. Namun jika teman-teman memiliki waktu lebih, teman-teman dapat ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk melaporkan bahwa ada anggota keluarga yang sudah meninggal gitu ya. Nanti jika memang teman-teman sudah membayarkan iurannya, iuran yang dari tanggal anggota keluarga yang sudah meninggal itu dikembalikan ya Bang Bisa ya? di-refund. Bisa di-refund. Iya, tinggal datang ke kantor BPJS Kesehatan aja ya. Oke, next pertanyaannya Bang, boleh Bang. Next ini ada pertanyaan ini, Kak, gimana cara untuk melakukan penambahan anggota keluarga? Nah, untuk melakukan penambahan anggota keluarga, kita lihat dari segmennya, ada apa aja. Kalau segmen program pemerintah daerah, itu masukkan dulu anggota yang baru lahir itu ke dalam KK. Nah, setelah dimasukkan ke dalam KK, wajib datang ke kantor BPJS terdekat ataupun ke MPP ataupun BPJS keliling. Itu untuk yang program pemerintah daerah. Tapi apabila yang punya program pemerintah pusat, BBM, PNS, TNI, Polri, P3K, itu bisa dilakukan melalui WA Pandawa. Di WA Pandawa kita ada menu pilihan penambahan anggota keluarga. Jadi WA Pandawa lebih mudah tanpa ada antrian gitu. Ya, oke. Next Kak Elsa. Oke, pertanyaan ini Bang. Ada. Assalamualaikum, mau tanya kalau mau cetak kartu KIS di mana ya? Nah, teman-teman. Jadi di BPJS Kesehatan itu sekarang tidak mencetak lagi kartu BPJS Kesehatan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bagaimana cara mengakses